Lagi dengan saya Trivena selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPA 1. Nah, senang sekali pada pertemuan ketiga hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu teori belajar IPA menurut beberapa ahli. Nah, jadi teori belajar IPA menurut ahli yang akan kita pelajari kali ini ada 4 ahli. Yang pertama yaitu Piaget, kemudian yang kedua itu Brunner, yang ketiga itu Gagne, dan yang keempat adalah Ausubel. Namun hari ini kita akan belajar saja 2 terlebih dahulu, nanti mungkin minggu depan baru kita lanjutkan. Yaitu yang pertama kita akan belajar mengenai teori belajar IPA menurut Piaget. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dengan Piaget, ya. Jadi Piaget memiliki nama lengkap itu John Piaget. Ya, jadi dibacanya bukan Piaget ya, tetapi Piaget. Nah, John Piaget ini merupakan salah seorang ahli psikologi. Dia lahir di Swiss, lebih tepatnya di Neuchâtel pada tahun 1896. Nah, John Piaget ini terkenal dengan struktur mental anak yang disebut dengan skema atau skema ya bahasa Indonesianya. Nah, menurut Piaget ada 4 tahapan perkembangan mental kognitif anak yang tadi disebut dengan skema. Yaitu yang pertama tahapan sensori motor ya, yang berkembang pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, ciri-cirinya adalah kecerdasan motorik atau gerak dunia anak itu tidak diawali dengan kemampuan bahasa, tapi lebih kepada di mana anak mulai aktif bergerak dengan mengambil benda-benda di sekelilingnya, kemudian biasanya itu dimasukkan ke mulut, tetapi belum bisa mengucapkan bahasa atau mengucapkan kata ya, berbicara. Nah, yang kedua yaitu tahap praoperasional. Nah, biasanya sudah nampak pada anak dengan usia 2-7 tahun. Ciri-cirinya yaitu anak mulai berpikir secara egois, di mana alasan-alasan didominasi oleh persepsi dan lebih banyak perasaan daripada pemikiran yang logis. Nah, anak pada usia ini cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri dan suka mempertahankan keinginannya. Makanya anak usia 2-7 tahun itu gampang sekali nangis ya, apalagi kalau keinginannya tidak terkabulkan. Nah, tahapan selanjutnya yaitu tahapan yang disebut dengan konkret operasional yang berkembang pada usia 7-12 tahun, yaitu anak sudah melakukan konservasi logika tentang kelas dan hubungan pengetahuan tentang berpikir sesuatu yang nyata. Artinya bahwa pada tahapan ini anak sudah mulai mengembangkan kemampuan berpikirnya lewat benda-benda yang nampak di sekelilingnya, misalnya mulai mengenal warna, bentuk, struktur benda, tetapi masih kesulitan dalam memahami sesuatu yang abstrak atau tidak nampak oleh matanya. Nah, anak usia sekolah dasar berada pada tahapan ini kalau menurut tahapan perkembangan anak menurut Piaget ya, sehingga sangat penting dalam mengajarkan IPA itu menggunakan benda-benda yang konkret atau nyata yang ada di sekeliling siswa. Nah, supaya apa? Supaya kemampuan berpikir anak cepat berkembang. Nah, tahapan yang terakhir yaitu formal operasional yang mulai berkembang ketika anak berada pada usia 12-14 tahun. Tahapan konkret operasional menurut Piaget yaitu di mana anak sudah memiliki pemikiran yang lengkap, pemikiran yang proporsional, kemampuan untuk mengatasi hipotesis, perkembangan idealisme yang kuat. Artinya bahwa anak mulai mampu memahami sesuatu yang abstrak tetapi harus dibantu dengan benda-benda yang nyata. Ya, seperti itu. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu dalam mengajarkan IPA apa yang penting menurut teori Piaget ya. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita belajar atau mengajarkan IPA ya. Yang pertama yaitu harus dipahami bahwa seluruh anak itu melewati tahapan yang sama secara berurutan ya, tahapan-tahapan yang tadi yang disebutkan oleh Piaget. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan fisik yang diberikan kepada anak itu tidak cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak. Jadi perkembangan intelektual itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Salah satunya juga adalah gen, kemudian yang kedua adalah lingkungan, dan kemudian adalah makanan yang dimakan oleh anak tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir menurut Piaget ya,
Yang ketiga adalah anak mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap suatu benda atau kejadian, sehingga guru diharapkan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Nah, itu menurut teori Piaget. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu teori belajar IPA menurut Brunner. Nah, siapa itu Jerome Brunner atau Jerome Brunner? Nah, Jerome Brunner lahir pada tanggal 1 Oktober. Nah, ini fotonya nih. Lahir tanggal 1 Oktober 1915. Merupakan salah seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli belajar kognitif dan pengembang model discovery learning atau model pembelajaran penemuan, ya, belajar penemuan. Oke. Nah, kalau tadi Piaget mempunyai teori tahapan namanya skema yang tadi 4. Nah, kalau Brunner itu juga memiliki tahap perkembangan tahapan kognitif anak. Yang pertama yaitu disebut dengan enaktif. Nah, apa itu enaktif? Enaktif yaitu di mana anak pada dasarnya mengembangkan keterampilan motorik dan kesadaran dirinya dengan lingkungannya. Jadi perkembangan otak anak dipengaruhi awalnya itu lebih banyak dari lingkungannya, ya, dari keluarganya, dengan siapa dia berbicara dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah ikonik, ya. Ikonik itu merupakan tahap perkembangan otak anak di mana penampilan mental anak sangat dipengaruhi oleh persepsinya, di mana persepsi tersebut bersifat egosentris dan tidak stabil seperti tadi Piaget itu di tahapan kedua, ya, bahwa anak masih sangat-sangat egois di tahapan ini. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir menurut tahapan mental anak menurut Brunner yaitu simbolik, ya. Nah, pada tahapan simbolik, inti dari tahapan ini adalah pengembangan keterampilan berbahasa dan kemampuan untuk mengartikan dunia luar dengan kata-kata dan idenya. Jadi anak mulai belajar untuk mengenal huruf, kata, kemudian makna dari huruf dan kata tersebut. Nah, oke. Kemudian tadi sudah dikatakan bahwa Brunner merupakan pengembang dari model yang namanya sangat dikenal di dalam IPA, yaitu namanya model discovery learning atau belajar penemuan. Nah, apa itu discovery learning? Nah, jadi discovery learning atau belajar penemuan itu pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh informasi sendiri dengan bantuan guru dan biasanya menggunakan barang yang nyata. Nah, tugas guru di sini dalam pembelajaran discovery learning atau belajar penemuan ini adalah sebagai penuntun saja atau yang dikenal dengan istilah fasilitator, ya. Tetapi bukan berarti kemudian anak dibiarkan begitu saja, ya, tanpa pendampingan. Misalnya kasih buku terus ditinggalin. Tidak seperti itu, ya, tetapi harus dibantu oleh guru sebagai penuntun, terutama jika siswa menemui kesulitan dalam menemukan dan mengembangkan apa yang dipelajarinya. Nah, itu dia mengenai teori belajar IPA menurut Piaget dan Brunner. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, adik-adik bisa mendownload materi dalam bentuk PDF, ya, dari sistem pembelajaran daring ini. Oke, sekian penyampaian dari saya. Selamat bertemu kembali di materi berikutnya. Terima kasih.